Bentar aku nge-lag. Ya, lanjutin materi PPN yang tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal. Eh, Rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan laba komersil, yaitu laba yang dihitung menurut prinsip akuntansi berlaku umum dengan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba fiskal. Berdasarkan prinsip akuntansi berlaku yang umum. Oleh karena itu, agar dapat menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang, perusahaan harus melakukan penyesuaian laporan perhitungan rugi labanya agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan. Next. Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan perbedaan antara prinsip akuntansi berlaku umum dengan undang-undang perpajakan. Yang pertama itu perbedaan konsep penghasilan. Contohnya itu dividen yang diterima dari PT, yayasan, koperasi, BUMN atau BUMD. Yang kedua itu sisa cadangan kerugian piutang bank, leasing, dan asuransi. Yang berikutnya itu ada perbedaan cara pengukuran penghasilan. Contohnya penjualan diukur sebesar jumlah yang dibebankan kepada pembeli, tidak melihat apakah ada hubungan istimewa atau tidak. Yang berikutnya ada perbedaan konsep pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya. Perbedaan konsep biaya pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah semua pengorbanan ekonomis dalam rangka memperoleh barang dan jasa. Tidak terbatas hanya biaya untuk mendapatkannya, menagih, dan memelihara penghasilan saja. Singkatnya, biaya menurut pajak adalah pengeluaran-pengeluaran yang ada kaitan langsung dengan perolehan penghasilan. Yang berikutnya itu ada perbedaan cara pengukuran biaya sama dengan cara pengukuran penghasilan, di mana jika ada transaksi yang tidak wajar karena hubungan istimewa, maka transaksi tersebut harus dikoreksi. Berikutnya ada perbedaan cara pembebanan atau alokasi biaya. Contohnya, penyusutan. Yang kedua itu ada pengakuan kerugian piutang hanya menggunakan metode langsung. Dan yang ketiga ada penilaian persediaan. Dan berikutnya itu yang terakhir ada penghasilan yang kena pajak penghasilan secara final. Adanya penghasilan yang kena pajak penghasilan secara final. Penghasilan yang dikenakan pajak secara final berarti telah diperhitungkan pajak penghasilannya, sehingga tidak perlu diperhitungkan lagi dalam menghitung pajak penghasilan di akhir tahun. Maka harus dikeluarkan dari laporan perhitungan laba rugi. Next. Yang berikutnya itu adalah perbedaan penghasilan dan biaya pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal. Jadi perbedaan penghasilan dan biaya menurut pengeluaran menurut akuntansi dan fiskal itu dibagi menjadi dua, yaitu perbedaan tetap atau perbedaan permanen dan perbedaan waktu. Di mana perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersil dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba rugi bersih menurut akuntansi berbeda secara tetap dengan penghasilan laba kena pajak menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap. Yang pertama itu penghasilan yang pajaknya bersifat final. Contohnya itu bunga bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan lain-lain. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Yang kedua itu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Contohnya dividen yang diterima oleh perusahaan perseroan terbatas, koperasi, BUMN atau BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksadana, dan penghasilan lain yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Dan contoh yang ketiga itu biaya atau pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurangan penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemumpukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurangan
lainnya yang tidak diperbolehkan menurut fiskal sesuai pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Dan yang kedua itu ada perbedaan waktu, di mana perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam penghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersil dan belum diakui menurut fiskal atau sebaliknya, di mana perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Contohnya itu ada pengakuan piutang tidak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, dan penilaian persediaan. Next. Dan selanjutnya itu ada jenis koreksi fiskal, di mana koreksi fiskal itu dibagi menjadi dua, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh badan terhutangnya juga akan meningkat. Contoh koreksi fiskal positif diantaranya itu yang pertama ada biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan. Yang kedua itu biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurangan PKP. Yang ketiga itu biaya yang diakui lebih kecil seperti penyusutan, amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan menurut WP lebih tinggi. Yang keempat itu ada biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Dan yang kelima itu adalah biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final koreksi fiskal negatif. Eh, yang kelima itu ada biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final. Dan yang kedua itu ada koreksi negatif, di mana koreksi fiskal negatif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terhutangnya juga akan menurun. Contoh koreksi fiskal negatif diantaranya itu yang pertama ada biaya yang diakui lebih besar seperti penyusutan menurut WP lebih rendah, selisih amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan pengakuannya. Dan yang kedua itu ada ada penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan menurut objek pajak. Dan yang ketiga ada penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final. Baik, berikutnya adalah penggolongan biaya fiskal berdasarkan pasal 6 UU PPH. Besarnya PKP bagi wajib pajak dalam negeri dan untuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk yang A, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Antara lain, biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Lalu yang ketiga, ada bunga, sewa, dan royalti. Lalu yang keempat ada biaya perjalanan. Yang kelima biaya pengolahan limbah. Yang keenam premi asuransi. Yang ketujuh biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang kedelapan biaya administrasi dan yang kesembilan pajak terkecuali pajak penghasilan. Lalu yang B, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Yang C, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang D, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang E, kerugian dari selisih kurs mata uang asing. Yang F, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang G, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Dan yang terakhir, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan atau telah dipublikasikan
dalam penerbitan umum atau khusus atau adanya pengakuan dan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah uang tertentu. Yang terakhir, syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf K. Oh, ternyata sini ada penjelasannya untuk poin I. Poin I ini sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Lalu ada sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu ada biaya pembangunan infrastruktur sosial yang tentunya diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 9 UU PPH. Untuk menentukan besarnya PKP bagi WPDN dan BUT atau wajib pajak dalam negeri dengan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan. Yang A. Poin A, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. ASH dihapus berdasarkan UU Cipta Kerja 2020. Poin B, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Poin C, pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan. Poin D, premi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Poin E, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Lalu poin F, jumlah yang melebihi kewajaran yang baik. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Poin G, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf I, huruf J, huruf K, huruf L, huruf M, serta zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Lalu yang poin H itu merupakan pajak penghasilan. Poin I, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Poin J, gaji atau gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Lalu poin K, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Lalu berikutnya ada contoh kasus untuk rekonsiliasi. Untuk contoh kasusnya lewat ini aja, Excel aja. Oke, oke.
Kok di gua nggak kelihatan aja? Bentar, bentar, Alex. Hmm? Nggak kelihatan di gua masih gelap. Oke, Kelihatan loh. aman aman, udah aman. Oke, yang berikut ini ada contoh kasus terkait rekonsiliasi fiskal, di mana dari PT Michelin terbuka yang berdiri pada tanggal 1 Juli 2005. Langsung aja, di sini ada pertama penjualan. Pada penjualan itu terdapat 765 juta 300 ribu. Di sini kita masukkan ke komersil 765 300 ribu. Dan karena di sini tidak ada informasi tambahan terkait penjualan, maka langsung dimasukkan ke fiskalnya. Yang kedua ada harga pokok penjualan. Di sini itu 450 juta. 450 juta. Oke, untuk eh, harga pokok penjualan kita lihat terkait informasi tambahannya, di mana di sini terdapat pada poin 2 yaitu hasil stock option yang ditemukan nilai presiden akhir lebih tinggi 50 juta dari nilai yang dilaporkan dalam rugi laba, di mana stock option itu merupakan cara penghitungan persediaan akhir secara fisik atau secara langsung. Nilai persediaan akhir ini berpengaruh pada nilai harga pokok penjualan. Di mana jika hasil stock option ditemukan nilai persediaan akhir lebih tinggi 50 juta dari hasil yang dilaporkan, maka nilai presiden akhir tersebut perlu dikoreksi agar sesuai dengan nilai presiden akhir sesungguhnya. Akibatnya, harga pokok penjualan juga perlu dikoreksi. Jika nilai persediaan akhir naik sebesar 50 juta, maka harga pokok penjualan akan turun 50 juta. Dan turunnya harga pokok penjualan itu dicatat dalam koreksi fiskal positif. Jadi kita tulis di sini 50 juta. Enggak, sorry, Zak. Itu kurang 01 tuh. Yang 450 juta. Oke, oke. 50 juta benar. Yang komersil, komersil. Komersil. KPP. Kurang 01. Oke. Iya. Dan di sini fiskalnya jadi 450 dikurang 50. Jadi 400 juta. Maka laba kotornya jumlahkan aja langsung. Dan untuk fiskalnya hmm, sorry, salah. Seharusnya ini dikurang sudah segini. Ini kurang ini sudah segini. Kita lanjut ke pengeluaran usaha. Yang pertama itu ada gaji karyawan. Gaji karyawan di sini tertera sebesar 120 juta. Kita lihat di sini apakah ada informasi tambahan terkait gaji. Yang di sini ada pada poin satu yaitu dalam jumlah gaji karyawan sebesar 120 juta termasuk juga pengeluaran pribadi direktur utama sebesar 150 ribu sebulan untuk biaya supir dan iuran asuransi kecelakaan dan kematian karyawan sebesar 10 juta dan beras yang dibagikan kepada karyawan sebesar 2 juta. Karena 150 ribu ini merupakan pengeluaran pribadi, maka tidak boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto perusahaan sehingga dalam satu
Dalam satu tahun, 150.000 ini menjadi jumlahnya 1.800.000. Dan juga demikian untuk iuran asuransi kecelakaan dan kematian karyawan yang dibayarkan oleh karyawan eh, sebesar 10 juta juga tidak boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto perusahaan. Dan juga ditambahkan beras yang sebesar tadi 2 juta. Jadi totalnya itu 13.800.000. Dikoreksi secara fiskal karena koreksi ini mengakibatkan laba karena pajaknya meningkat. Maka fiskalnya selanjutnya ke penyusutan mesin. Penyusutan mesin di sini sebesar 10 juta. Nah, di sini ada informasi tambahan terkait penyusutan mesin di poin 3, di mana penyusutan merupakan harga perolehan mesin adalah 50 juta dan disusutkan setahun 20% dengan metode saldo menurun. Dan mesin tersebut memiliki masa manfaat 4 tahun. Peraturan perpajakan menetapkan bahwa tarif penyusutan untuk harga harta tetap yang disusutkan dengan metode saldo menurun sebesar 50% dari harga perolehannya. Dengan demikian, wajib pajak dalam melakukan penyusutan harta tetapnya ini kurang dari 30%, sehingga besarnya penyusutan mesin ini perlu ditambah atau dikoreksi sebesar 30% dari harga perolehannya, yaitu 30% dikali 50 juta atau jadinya 15 juta. Karena adanya penambahan biaya penyusutan, maka hal ini menjadi turunnya laba kena pajak sebesar 15 juta. Maka ini juga dapat mempengaruhi ditaruhnya di koreksi fiskal negatif sebesar 15 juta. Jadi koreksi fiskalnya jadi sebesar 25 juta. Lanjut ke penyusutan gedung. Penyusutan gedung ini di sini 25 juta. 25 juta. Informasi terkait penyusutan gedung itu di sini ada poin 4, yaitu gedung dengan harga perolehan 250 juta disusunkan sebesar 10% setahun dengan metode garis lurus, di mana dalam peraturan perpajakan mengklasifikasikan bangunan menjadi bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Besaran tarif penyusutan untuk bangunan permanen sebesar 5% dan bangunan tidak permanen sebesar 10% dari harga perolehannya. Karena gedung merupakan bangunan permanen, maka tarifnya 5% dikali 250 juta. Sehingga besar penyusutan bukan 25 juta tetapi 12 juta 500.000. 12.500.000 atau biaya turun sebesar 12.500.000. Di mana turunnya biaya penyusutan ini berakibat naiknya laba kotor atau laba kena pajak. Maka koreksi sebesar 12.500.000 ini disebut masuknya ke koreksi fiskal positif. 12.500. Nah, di sini ini kurang 12.500 segini. Lanjutnya ke penyusutan tanah. Di sini penyusutan tanah sebesar 2 juta. Untuk tanah ada di poin 5, yaitu tanah disusutkan 2% setahun dengan metode garis lurus. Tanah dalam undang-undang perpajakan tidak boleh disusutkan kecuali tanah yang digunakan eh, produksi, misal untuk pembuatan batu bara dan lain-lain. Dengan demikian, penyusutan atas tanah ini harus dikoreksi atau dikeluarkan
dari cara penghitungan laba kena pajak. Akibat koreksi terhadap biaya penyusutan tanah ini, maka laba kena pajak akan naik sebesar penghapusan biaya penyusutan tanah tersebut. Maka koreksi fiskal atau biaya penyusutan tanah sebesar 2 juta ini masuk ke dalam koreksi fiskal positif 2 juta. Nah, di sini jadi lanjut ke penerbitan saham. Penerbitan saham di sini sebesar 500.000 karena terkait penerbitan saham ini tidak ada informasi tambahan, maka langsung dimasukkan ke pengakuan koreksi fiskal sebesar 500.000. Nah, selanjutnya juga ada premi asuransi kebakaran sebesar 200.000 dan ini juga langsung masuk ke fiskal sebesar 200.000. Yang berikutnya ada sumbangan sebesar 100.000. Di sumbangan ini ada pada poin, oh nggak ada di sini informasinya. Tapi segala jenis sumbangan itu tidak diperkenankan dalam perpajakan kecuali sumbangan yang diatur secara resmi oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah. Maka biaya 100.000 ini harus dikeluarkan atau dikoreksi eh, untuk mengurangi laba kena pajak. Sehingga adanya koreksi terhadap sumbangan korban Merapi ini masuk ke koreksi fiskal positif sebesar 100.000. Lanjut ke piutang ragu-ragu sebesar 500.000. Terkait piutang ragu-ragu ini di sini ada informasi tambahan di poin 6. Piutang ragu-ragu dihapuskan karena yang bersangkutan ternyata meninggalkan Indonesia untuk selamanya tanpa diketahui alamatnya. Eh, dalam metode penghapusan piutang dalam akuntansi ada dua, yaitu metode indirect dan direct. Jadi dalam piutang ragu ini nggak ada koreksi fiskal, jadi langsung masuk ke laba fiskal dan 500.000. Berikutnya ada cadangan umum. Cadangan umum sebesar 20 juta. Ada di poin 7, cadangan umum adalah penyisihan laba yang bertujuan untuk ah, merupakan untuk tujuan umum, yang berarti segala macam jenis pembentukan cadangan tidak diperkenankan dalam perpajakan. Maka cadangan umum ini harus dikoreksi atau dikeluarkan dari unsur pengurangan penghasilan. Maka masuk ke koreksi fiskal positif sebesar 20 juta. Lanjut ada dividen yang dibayar sebesar 30 juta dan dividen ini juga langsung masuk ke koreksi fiskal positif. Jadi totalnya penghasilan usaha itu ada belum PPh yang dibayar sebesar 4.600.000. 4.600.000.
Segala macam dan jenis pajak penghasilan serta sanksi perpajakan tidak diperkenankan mengurangi penghasilan bruto dalam menghitung laba kena pajak. Maka adanya koreksi terhadap pajak penghasilan 25 pasal 25 ini, em, eh, laba kena pajak menjadi bertambah sehingga koreksinya disebut koreksi fiskal positif. Jadi masuk ke fiskal fiskal positif sebesar 4.600.000. Jadi total penghasilan usahanya ada sebesar, sorry, di sini sebesar 212.900.000, dan untuk laba fiskalnya totalnya 144.900.000. Maka laba sebelum pajaknya jadi laba sebelum pajak itu segini totalnya. Lanjut ke perhitungan pajak penghasilan besar pajak penghasilan yang terutang. Besar pajak penghasilan yang terutang, di mana 22% dikali dikali hasil laba ini. Udah, Za? Baik, jadi itu presentasi dari kami mengenai pajak pertambahan nilai dan juga rekonsiliasi. Apabila ada kekurangan,
Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.